Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah SWT yang telah memberikan kita hikmat dan karunia-Nya sehingga kita dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Yang terhormat Bapak dosen Denny Hidayatullah, MMSI, dengan mata kuliah Manajemen Data. Perkenalkan, nama saya Fadis Kiasa Rafiansyah dengan NPM 2170065166026, Fakultas Teknologi Komunikasi dan Informatika, Program Studi Sistem Informasi. Di sini saya akan membahas dan menjawab soal UTS Manajemen Data. Soal pertama, jelaskan komponen organisasi teknologi dan manusia dari sistem informasi. Yang kedua, jelaskan bagaimana organisasi dapat menggunakan sistem informasi untuk kepentingan kompetitif. Yang ketiga, jelaskan bagaimana sistem informasi dapat mendukung proses pengambilan keputusan dalam suatu organisasi. Yang keempat, identifikasi dan memberikan contoh dampak sistem informasi terhadap organisasi, aktivitas bisnis, masyarakat maupun individu. Yang kelima, berikan contoh pengaplikasian konsep dasar basis data dan prinsip pemrograman untuk mengembangkan sistem aplikasi. Yang pertama, jelaskan komponen organisasi, teknologi, dan manusia dari sistem informasi. Komponen organisasi ada 5 bagian, yaitu tempat kerja atau workplace, tempat di mana SDM membuat dan memasarkan produk dan jasa. Yang kedua ada SDM operasional, merupakan SDM yang berhubungan langsung dengan proses produksi dan distribusi. Yang ketiga budaya organisasi, merupakan cara yang dilakukan oleh para karyawan dalam suatu organisasi yang dapat menjadi perekat dalam organisasi. Yang keempat ada aset, dibagi menjadi dua, yaitu tangible aset, yaitu mesin, peralatan, uang, dan sebagainya. Yang kedua ada intangible asset, yaitu paten, hak cipta, dan sebagainya. Yang kelima ada pengaruh, yaitu pengaruh timbal balik yang terjadi antar perusahaan dengan lingkungannya akibat dari interaksi terus-menerus. Yang kedua ada komponen teknologi. Ada 5 bagian, yaitu perangkat keras, yaitu beberapa komponen seperti input, output, dan jaringan dapat dihubungkan dengan hardware. Yang kedua ada perangkat lunak, merupakan sebuah aplikasi yang berada pada hardware yang berfungsi untuk mengoperasikan program. Yang ketiga ada infoware, adalah suatu dokumentasi dari sebuah informasi atau data. Yang keempat ada fireware, merupakan media tempat penyimpanan yang permanen. Dan yang kelima ada brainware. Tanpa adanya brainware, maka komputer kita tidak akan bisa beroperasi karena sebenarnya fungsi komputer itu adalah alat penunjang kebutuhan seorang user. Yang ketiga ada komponen manusia, adalah SDM yang memiliki kemampuan individual dalam melakukan pengolahan. Mereka yang mumpuni untuk menjalankan sistem informasi dengan berbagai prosedur yang telah mereka pelajari, dan juga manusia dapat mengubah data dalam database yang selanjutnya dianalisis apa yang telah terjadi di masa lalu, kemudian digunakan sebagai pembelajaran di masa depan. Kita lanjut ke nomor 2. Jelaskan bagaimana organisasi dapat menggunakan sistem informasi untuk kepentingan kompetitif. Organisasi dapat menggunakan sistem informasi untuk kepentingan kompetitif karena sistem informasi memungkinkan perusahaan memiliki akses terhadap sumber daya khusus yang tentunya tidak memiliki siapapun, atau organisasi dapat menggunakan sumber daya umum menjadi lebih efisien yang biasanya pengetahuan dan akses informasi itu yang superior. Dengan pendekatan model daya kompetitif Porter, strategi sistem informasi yang berhubungan dengan daya kompetitif, dampak internet pada keunggulan kompetitif, model rantai nilai bisnis. Yang ketiga,
Jelaskan bagaimana sistem informasi dapat mendukung proses pengambilan keputusan dalam suatu organisasi. Sistem informasi berperan dalam proses pengambilan keputusan operasional harian atau perencanaan jangka pendek sampai perencanaan jangka panjang. Pengambilan keputusan merupakan suatu proses yang mencakup beberapa tahap yang saling terjalin dan bukanlah merupakan suatu perbuatan yang terpisah. Sebuah organisasi pada dasarnya selalu membuat adanya sebuah sistem yang bisa digunakan untuk mengumpulkan, mengelola, menyimpan, melihat, dan menyalurkan kembali informasi yang bersangkutan. Sebagai contohnya, sebuah organisasi yang bergerak dalam usaha penjualan barang, maka jenis informasi yang diperlukan pertama kali sebelum organisasi tersebut memasarkan barangnya yaitu ada 3 bagian. Yang pertama, informasi mengenai kebutuhan yang ada dalam masyarakat terhadap barang yang akan dipasarkan. Informasi mengenai kemampuan dan daya beli masyarakat. Yang kedua, informasi mengenai peraturan penerimaan yang ada hubungannya dengan barang yang akan dipasarkan. Yang ketiga, ada informasi lain yang relevan. Setelah itu ada proses pengambilan keputusan dengan sistem informasi. Ada 3 bagian loh, ada pemahaman, perancangan, dan pemilihan. Untuk pemahaman, yaitu sistem informasi harus meneliti sebuah data dan mengajukan permintaan untuk diuji agar dapat mengenal suatu situasi dengan jelas. Yang kedua ada perancangan. Sistem informasi mengandung model keputusan agar dapat mengolah data dan memprakarsai pemecahan alternatif. Dan yang ketiga ada pemilihan. Sistem informasi mendorong pengambilan keputusan dari hasil perancangan yang disajikan. Yang keempat ada identifikasi dan berikan contoh dampak sistem informasi terhadap organisasi, aktivitas bisnis, masyarakat, maupun individu. Yang pertama ada dampak organisasi pada sistem informasi. Itu ada 4 bagian ya. Yang pertama ada membuat peningkatan produktivitas secara signifikan. Yang kedua ada perluasan pengendalian untuk karyawan dan supervisor. Yang ketiga ada terdapat banyak opsi saat pengembalian keputusan. Yang keempat ada produsen pengurangan biaya guna menerapkan efisiensi menjadi teratasi. Contohnya dalam organisasi tidak semua bagian dapat diatasi oleh anggota. Oleh karena itu, sistem informasi menawarkan kemudahan dengan berbagai pilihan yang dapat diambil. Yang kedua ada masyarakat. Dampak masyarakat yaitu teknologi informasi telah menguntungkan untuk masalah manusia dan sosial yang rumit seperti diagnosis medis, instruksi dengan bantuan komputer, perencanaan program pemerintah, pengendalian kualitas lingkungan, dan penegakan hukum. Ada 3 bagian, yaitu proses pencarian sumber informasi bisa dilakukan di mana saja dan kapanpun. Yang kedua, masyarakat memiliki kesempatan untuk berkembang. Yang ketiga, tetapi jumlah daya saing dan beredarnya masalah baru menuntut masyarakat untuk lebih disiplin. Contohnya, pada kehidupan sosial masyarakat, proses pencarian sumber informasi dapat meluas, sehingga meningkatkan kesempatan tetapi memperluas daya saing. Yang ketiga ada aktivitas bisnis. Dampak dari aktivitas bisnis yaitu ada 3 bagian. Yang pertama, proses pendataan yang diperlukan menjadi lebih cepat. Yang kedua, pembuatan strategi promosi menjadi lebih akurat dan sesuai dengan target pasar. Yang ketiga, para pelaku bisnis lebih mudah dapat menemukan informasi. Contohnya, dalam bisnis, kita memerlukan banyak perencanaan untuk mencapai target. Dalam melakukan penataan strategi akan membuat proses promosi atau mencari pelaku bisnis menjadi lebih efisien. Yang keempat, individu. Dampak dari individu yaitu ada 4 bagian. Yang pertama, menumbuhkan keinginan tahuan dalam mempelajari setiap bagian sistem informasi. Yang kedua, menuntut ke individu agar lebih produktif. Yang ketiga, segala kebutuhan terkait teknologi menjadi tersedia. Dan yang keempat, dampak dehumanisasi dan psikologis.
Contohnya seperti SDM sangatlah dibutuhkan untuk zaman sekarang, sehingga dibutuhkan oleh sebagian besar perusahaan-perusahaan besar. Yang kelima, berikan contoh pengaplikasian konsep dasar basis data dan prinsip pemrograman untuk mengembangkan sistem aplikasi. Contoh pengaplikasian konsep dasar basis data ada 7 bagian loh, yaitu ada bank, bandara, universitas, penjualan, pabrik, kepegawaian, dan telekomunikasi. Bank ada beberapa bagian, yaitu pengelolaan data nasabah, akunting, semua transaksi perbankan. Yang kedua bandara, yaitu pengelolaan data, reservasi, pengajuan. Yang ketiga ada universitas, pengelolaan pendaftaran alumni. Yang keempat, penjualan, contohnya pengelolaan data customer, produk, penjualan. Yang kelima, pabrik. Contohnya pengelolaan data produksi, persediaan barang, pemesanan, dan agen. Yang keenam, ada kepegawaian, contohnya pengelolaan data karyawan, gaji, dan pajak. Dan yang terakhir ada telekomunikasi, contohnya pengelolaan data tagihan dan jumlah pulsa. Setelah itu ada contoh prinsip pengembangan sistem. Sistem yang dikembangkan adalah untuk manajemen. Sistem yang dikembangkan memerlukan SDM yang sesuai dengan memadai. Tahapan kerja dan pengerjaan tugas harus dilakukan dalam proses pengembangan sistem. Yang keempat, melakukan sesi dokumentasi agar nantinya setiap masalah yang terjadi dapat dievaluasi. Dan yang terakhir, pengembangan sistem harus terstruktur. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Mungkin itu saja soal UTS yang bisa saya jawab dan bisa saya sampaikan. Apabila ada salah kata dan ada kata yang tidak mengenakan, mohon dimaafkan. Semoga Bapak dosen dan keluarga selalu diberi kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.